tradisi Jawa itu ya, ada tradisi apa? Tingkeban. Telon-telon tingkeban. Telon-telon. Ya, ini tradisi ulama, ya, tradisi Wali Songo. Wali Songo biar ngaji arba'in ini jelasnya kalau kitab ini rada kangelan. Orang Jawa-Jawa biyen. Kuwi dijak mlebu Islamai angel gitu kan. Akhirnya wis gelem rada mlebu dijak ngaji ya angel. Bagaimana caranya mendidik masyarakat Jawa pada waktu itu supaya tahu ajaran-ajaran Islam yang membentuk tradisi-tradisi. Salah satunya tradisi tingkeban, tradisi telon-telon ini. Pas telon-telon ini ngomongi bayi lek umur apa jenenge kandungan ketika umur 3 bulan 120 hari. Jadi ini 40 hari ya hitungannya ya. Lek Jawa itu apa sepasar apa? Sepasar apa jadi 40 hari apa? Ya, hitungan satu selapan. Lah wong Jawa kan hitungannya selapanan misalnya. Lek apa jenenge? Apa lek garane ketok mungkin kan 40 hari sekali gitu. Nah wong Jawa ngono iki. Lah cocok iki karo hadisnya Kanjeng Nabi cocok. Jadi 3 bulannya orang Jawa dengan 3 bulannya sesuai hitungan hijriahnya apa sesuai hitungannya hadis ini sesuai 40 hari. Makanya dibuatkan telunglangan, dibuatkan tradisi telon-telon supaya apa? Sumayul salu ilaihi al-malaku fayatfuhu fihi ruh. Karena apa? Katanya Kanjeng Nabi diutus malaikat pada bulan ketiga itu fayatfuhu fihi ruh untuk meniupkan di dalam janin tersebut ar-ruh, untuk meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Dan malaikat tadi diminta disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan apa? Bikatbi rizqihi, tulis iki kadar rezekine Cak Udin selama umur hidupnya itu sugih, sedang, kelas atas, menengah, mau ke bawah. Ini mau dicatat nih ya, Den. Dicatat nih. Wa ajalihi dan ajalnya umurnya sampai piro. Niki pun saya sampai jenggoten. Sampai jenggoten. Sampai 10 pingine. Iki pingine Cak Udin, tapi di Lauhul Mahfuz ini sama tercatat. Wa nahnu la na'lam. Kita tidak tahu. Adik gak ngerti ya, Den. Sama pinginnya 110 gitu. Pinginnya 1000 tahun. Tetapi Allah sudah mencatatkan ini. Ya untungnya dia nggak ngerti. Berarti nggak ngerti. Lagi ngerti kayaknya langsung bujuk. Jadi ajal kita ini sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amalihi dan amal kita di dunia oleh dewi ini wong sing lurus, minggu munggah mundur ini sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz, kitabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa syaqiyun aw sa'id, atau kehidupan akhir kita nanti itu termasuk orang yang celaka masuk neraka atau sa'id atau bahagia masuk surga. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu mulai ditentukan ketika pada 40 hari ketiga, bulan ketiga. Makanya para ulama itu, para wali songo khususnya membuat tradisi telon-telon itu supaya kita berdoa, didongangi anaknya diwajahnya surat Maryam, gitu, diwajahnya surat Luqman, disolawati dan lain sebagainya. Kita sedekah kepada para tetangga. Ini supaya apa? Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya janin yang dikandungnya ini ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat min ahli jannah, termasuk wong sing sae, rezekine nggih sae, nggih akhir hidupnya nggih sae. Ini kita minta seperti itu. Fawallahil ladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un. Kemudian ketika akhir hidup kita ini sebenarnya sudah tertulis syaqiyun aw sa'idun. Sudah tertulis akhir hidup kita nanti itu termasuk wong sing ahli neraka apa ahli surga. Maksudnya gimana ya? Maksudnya
Syakir Al-Saidun di sini. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah zat yang tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum, sesungguhnya kula kalih panjenengan sedaya la ya'malu bi amalil ahlil jannah, ketika benar-benar ketika kita hidup itu selama umur kita itu koyoke nglakoni api lurus nglakoni ahlil jannah. Kira-kira aku bendina iki jamaah bendina salat koyo surga, yakin aku surga. Hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa ziraun, sampai ketika akhir masanya nanti batas dia dengan surga itu tinggal 1 zira. Garek sakti angin mlebu surga, fayasbiqu alaihi kitab, tetapi tulisannya Gusti Allah itu sudah mendahului sejak dulu itu. Alkitab apa? Fayamalu bi amali ahlina. Tetapi ya Allah, naudzubillah, tetapi di akhir cerita kita, dari kesaksian ini ternyata kita beramal di amali ahlina, melakukan amalnya ahli neraka. Saya kehubungan di akhir dileboknya ke neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlina, ketika ada seseorang itu semasa hidupnya itu seolah-olah ya kaya bendina iki dia ngelakoni kaya jalur neraka lah. Abeng wis pokoke. Jalur neraka kira-kira. Hatta mayakuna bainahu wa baina illa zira. Sampai ketika di akhir ceritanya itu dia itu kurang 1 zira, kurang 1 langkah. 1 zira itu setengah meter lah. Penak ngomong ini enggak sampai meter. Cenderung banget garis sancian. Ternyata dia ditulis ya, fayasbiqu alaihi kitab, ternyata di dalam Lauhul Mahfuz itu sudah ditulis fayamalu bi amalil ahlil jannah fayad. Tetapi di akhir ketika dia mau diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertaubat, maka dia masuk termasuk ahlul jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini riwayat dari Bukhari dan Muslim. Ini tadi membaca ya, masih ada waktu sekitar kira 10 menit 10 menit ya. Jadi ini sebenarnya satu hadis ini banyak sekali, faedahnya itu banyak sekali. Saya pengennya nanti ada pertanyaan lah ya, 1, 2 supaya ada ini, ada interaksi. Nanti yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah dari hadis ini aqwarul jamin. Jadi kita itu benar-benar harus sadar betul bahwa kita itu dari mana dan kita itu siapa, supaya kita itu tidak sombong hidup di dunia. Gitu, lagu ramai-ramai itu kan menarik kapal. Setetes air hina gitu. Setetes air hina. Iya, seolah-olah kita itu punya kuasa, seolah-olah itu kita punya segalanya. Padahal aslinya kita itu ya hanya dari setetes air hina. Nah itu kan. Ya hanya setetes air hina itu. Tidak ada kayak gagah bebas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Jadi Arab manusia ini ketoknya gagah. Tapi ning akhirat belum tentu sing ketoke gagah setibake gagah, sing ning dunya ketoknya logis. Enggak mesti. Makanya hadis ini betul-betul memaksa kita untuk benar-benar mengetahui diri kita sebenarnya. Ya kayak bulan ini, kalau sadar betul, makanya bulan ini berat-beratnya lagi gawe flyer itu, jalannya cairan, gak usah dikegus, karena aslinya itu Gus. Karena menyadari diri saya, aku gawe flyer dia tak tutupi Gus. Karena ya Allah berat, seolah-olah dilihat Gus, kemudian seolah-olah kayak bisa ngaji, seolah-olah ketoknya api. Ini cuma seolah-olah saja. Aslinya ya kita bukan siapa-siapa aslinya ya. Bukan siapa-siapa. Makanya kalau seseorang masih ada kesombongan sedikit zarah pun, maka ya itu bisa menyebabkan masuk neraka. Ya.
kemudian hikmah, ya, hikmah lagi terkait qadha dan qadar, ilmu Allah. Jadi ini sebenarnya enaknya pertanyaan kalau ini. Nanti kalau saya jelaskan takutnya bingung ya tentang ilmu Allah, ilmunya Allah. Dan kok niku wau pripun wis dicatet, terus akhirnya ya gimana, kita nggak bisa melakukan apa-apa kan, nggak punya pilihan, nggak ada pilihan lagi gitu. Lah ya di wis tercatat ahli swarga, ahli neraka, ya ngapain kita beramal, jadi ini satu faedah terakhir yang ingin saya bacakan. Setelah itu monggo yang pengen tanya. Dan semua dia retekom lagi. Ilmu Allahi ta'ala, inna Allah ta'ala ya'lamu ahwalal khalqi qabla an yukhlaqahum, fama yakunu minhum syai'un min imanin wa ta'atin aw kufrin wa ma'siyatin wa sa'adatin wa saqawatin illa bi'ilmillahi biradah. Jadi semua ahwal kita, semua yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek ilmu tauhid itu ilmu ini ya sifatnya Allah, sifat wajib bagi Allah. Tidak ada sedikit pun yang tidak diketahui oleh Allah dan tidak butuh diberitahu. Tidak terikat dengan apapun. Allah itu ngerti. Sampai sekecil apapun itu ya tahu. Sampai mungkin apa jenenge Mas Rahman punya kalau HP scroll apa itu sudah tahu semuanya. Gak usah dikasih tahu. Di dalam Al-Quran itu apa itu? Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illa hu. Jadi semuanya kunci-kunci gaib itu semuanya ada di tangan Allah, di atas kuasa Allah. Sampai daun yang berguguran pun itu tidak lepas dari pengetahuan Allah. Makanya semuanya itu sudah di dalam ilmu Allah, ya. Wa takatsarat an-nusus bi dzikril kitab as-sabiq fi Bukhari an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataballahu makanaha minal jannati aw an-nar wa illa qad katabat syaqiyatan aw sa'idatan. Faqala rajulun ya Rasulullah afala naqbusu ala kitabina wa nata'u al-amal. Nah, ini ada sahabat bertanya, ya, kalau semuanya itu sudah tercatat, entah itu baik atau buruknya, maka apakah kita itu membiarkan dan meninggalkan beramal? Nah, ini ada yang bertanya seperti itu. Faqala ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tetaplah kalian semuanya beramal, karena segala sesuatu itu akan mudah, akan dipermudah lima khuliqalahu, terhadap setiap apa yang sudah diciptakan baginya. Amma ahlus sa'adah fayasiru li amali ahli sa'adah. Lek wong iku memang ahli bejo, iku dia akan berjalan dengan jalannya orang ahli surga. Ya, dia akan ae dhewe iki nglakoni apa ae asline nek ae dhewe iku wong apik, ditakdir orang apik, iku pasti akan ditarik kembali ke kebagusan. Masih mau buat coleng koyok piye, tapi lek ditakdirnya apik dia akan bertaubat. Wa ahma ahli syaqawati fayasiruna li amali ahli syaqawah. Jadi semacam lagi juga sebaliknya, ketika seseorang itu berbuat atau aslinya dicatat itu ahli neraka, ahli celaka, maka ya sebaik apapun kita di dunia nanti akhirnya juga akan iya. Nah, terus di mana kita posisinya ini? Posisinya terus di mana? Posisinya adalah fa inna ilmallahi la yaqa'u 'anil 'abdi al-ikhtiyar wal qasdi. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak memisahkan atau tidak mengambil, tidak mengangkat dari seorang hamba itu ikhtiar. Jadi seseorang itu bisa memilih
Karena Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya Allah itu intinya penting ini. Sifatun ghairu mu'atharatin. Ilmu Allah itu sifat yang tidak mengikat. Ya, sifat yang tidak mengikat ilmunya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memerintah kepada hambanya itu untuk melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala aqimus shalah wa atuz zakah dan lain sebagainya. Wa nahum 'anil maksiat, melarang kita untuk bermaksiat. Itu semuanya larangan Allah. Artinya kalau kita dilarang, kita itu punya ikhtiar untuk tidak melakukan dan untuk menjalankan. Tetapi Allah tahu, sudah paham itu bahwa ada keburukan dan kebaikan. Makanya kalau kita itu supaya bisa berubah menjadi ahlu sa'adah, salah satunya itu adalah berdoa dengan berdoa. Makanya Kanjeng Nabi ngajari kepada kita itu doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarriful qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya, supaya terus kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Monggo ini ada pertanyaan satu atau dua mohon supaya ada diskusi ada. Monggo yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Menyikapi saking hadis ingkang dipun waos bahwa proses terbentuknya manusia itu kan ada tahap-tahap guys. Terus kaitannya dengan tradisi yang sudah berlaku di kita itu sebetulnya yang lebih pas atau yang lebih sesuai dengan hadis tersebut. Kira-kira untuk diarani selamatan itu ketika 3 bulannya atau 7 bulannya itu yang mana Gus untuk tepatnya yang kalau menurut hadis itu kan di sini itu 40 hari pertama itu masih menjadi nutfah, masih menjadi sperma, boleh ini membuahi ovum itu ya buah yang jerone rahimnya perempuan itu masih menjadi nutfah, masih berbentuk air. Kemudian di 40 hari kedua itu menjadi alaqah, sudah mulai bisa membuahi. Jadi kan dikatakan sperma sekali keluar itu ada 500 sampai 600 juta misalkan sekali ketok ini bisa menurunkan, tapi yang berhasil cuma satu. Ya awake dhewe kita ini. Sing berhasil cuma satu. Nah itu prosesnya ya selama 40 hari. Selama 40 hari ketiga ini mulai 40 hari ketiga ini mulai dia masuk di dalam rahim itu mulai membentuk janin, mulai ketok bentuk manusia, jantungnya mulai dibentuk gitu dan lain sebagainya. Nah, disitulah di 40 hari yang ketiga ini 40 plus 1 katanya para ulama itu mulai fayan fuku fihiru dan mulai ditulis rizkinya, ajalnya dan akhir hidupnya ini mulai ditulis. Nah, pas niku sing pundi ya kita ini kadang nggak iso ngomong pas itu nggak iso. Ngomong pas itu kadang nggak iso. Nggak mesti ngitungnya bener apa orang. Tapi kita ikut orang-orang dahulu yaitu 3 bulan yang dimaksud adalah 3 bulannya 40 hari ke 3 40 hari ke 3 120 hari plus 1 itu 3 bulan jalan. 3 bulan jalan. Itu kan tradisi kita. Tetapi kadang rezeki ini kan nggak mesti gitu. Rezeki ini kadang tekone ya naik tengah-tengah, kadang rezeki ini tekone ya naik akhir, kadang yo kaset kan ngono nggih. Ya sak ngono sak longgare.
Biasanya entah di bulan yang ketiga itu, entah di awal, entah di tengah, entah di akhir. Orang pas saya sering sedikit ini, ya boten apa-apa. Oh ini boten wajib. Ya. Ini saking tradisi kita supaya kita apa? Ketika janin itu mau ditiupkan ruh pada kita, kepada janin itu diberikan keselamatan, diberikan obat dan qadar yang baik. Jadi artinya kalau ngepasnya dengan Ya 120 hari. jadi dibanding miton-miton artinya lebih tepat yang nelon-nelon. Ya, Oke. aslinya itu kalau kita mau berdoa sing wayah kenceng, itu ya pas telon-telon ini. Karena intinya di situ. Makanya dulu guru saya pernah ditanya, mendidik anak itu sebenarnya bagaimana? Mendidik anak itu harus seperti apa? Ketika umur berapa itu harus bagaimana? Mendidik anak ini termasuk, ini saya sering, ini termasuk para ulama Jawa juga seperti ini. Ya. Mendidik anak, kalau kita ingin mendidik anak itu dimulai dari pertama mencari ibunya. Golek ibunya sih. Cetakan. Golek ibunya, golek cetakane, golek sawai sing apik, sing kira-kira ditanduri ibu subur. Sing kira-kira ditanduri ibu subur. Kemudian sejak mulai kita menikah dan sejak mulai hubungan pertama, iku lek aja ning rate ngaji karo ibu. Iku diwono carane, tata carane itu kan. Kayak dongonya dan lain sebagainya. Jadi dimulai sejak itu. Kemudian ya dimulai lagi sejak mulai dia itu inzal. Pertama kali mengeluarkan sperma itu wis didongani. Saking ngati-ngati ini wis didongani. Sampai dia ketika mulai di dalam kandungan sebelum 3 bulan itu didoai juga. Makanya saya paling saya itu ketika anak itu masih di dalam kandungan sering diajak bicara. Itu sebenarnya dia itu juga mendengar. Jadi akan ada energi positif dari luar yang kita bisikkan ke dalam janin. Makanya sering digawe maca Quran. Makanya nyopo kok wali songo iki biyen maca surat Maryam supaya janinnya ini cara wedok itu sempurna, ayu Sayyidah Maryam. Bener kan? Engko maca surat Luqman ben apik akhlake, wajahe kaya Luqman. Iya. Rezekine juga apik ya, maca Al-Qur'an ben kaya raja gitu. Ini doa-doa kita, makanya mendidik anak sejak kecil. Dan rahasianya kenapa kita itu harus mempunyai rezeki yang halal supaya barokah. Ya. Karena sirinya itu adalah karena kita diciptakan itu dari nutfah. Nutfah itu tadi nutfah itu al-ma'u al-sofi. Jadi min sulalatin min tin, saripati bumi. Lae awake dhewe iku mangan sesuatu sing haram. Mangan dari mengambil hak orang lain, mengambil tanah yang bukan tanahnya kita tanami kemudian kita makan, dan itu nanti akan menjadi nutfah kita, menjadi sperma kita, calon anak kita. Bagaimana kita mau mendidik seseorang yang berasalnya saja sudah kurang baik? Makanya thalabul halal itu jihad yang paling utama termasuknya adalah bekerja thalabul halal. Kerja boleh rezeki sing halal. Karena lek wis masuk di dalam tubuh kita menjadi saripati, menjadi energi. Terutama kita akan menciptakan, bukan menciptakan ya, yang menciptakan Allah lewat wasilah obah dan mulai bapak karo mak itu mau, iya lah. Lek itu mau dari sesuatu yang halal, fa insyaallah maka anaknya juga akan gampang ditata. Ini nutfah ya. Jadi dari saripati bumi. Makanya ya hati-hati tenan, jangan sampai harta yang kita makan itu dari sesuatu yang mengambil hak orang lain atau
Krono itu nih nanti apa yang menjadi diri kita sekarang ini dibangun dari itu. Sampun kula tutup. Mohon pangapunten ingkang kathah. Salam hormate. Mugi-mugi kita ditulis Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli sa'adah dan husnul khotimah. Apapun yang menjadi catatan kita nanti, semoga dengan wasilah kita seperti ini saling tanasuh, saling memberikan nasihat, saling wa ta'awanu 'alal birri wal udwan, saling bahu-membahu dalam kebaikan, saling mengingatkan. Ini menjadi wasilah kita untuk menjadi husnul khotimah. Dan semoga apapun yang menjadi hajat kita ini, hajat baik kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kaidahnya kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Awake dhewe kok nglakoni apa wae digawe gampang, iku mesti memang bagiane awake dhewe. Tetapi kalau ada sesuatu yang digawe kok angel terus, bisa jadi itu bukan bagiannya kita. Tapi kita sebagai manusia tetap ada al-ikhtiyar, tetap ada wajib bagi kita, bagi penganut ahlu sunnah wal jamaah untuk berikhtiar melakukan sesuatu yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari kajian yang kita pelajari pada malam hari ini, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Kita semua menghadap kepada Allah dengan keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Saat ini